مشارق الأرض ومغاربها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا جلال البغدادي وسيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا شيخ محمد بن عبد الكريم الصدق المداني والجديلاء مولانا الشيخ محمد راشد بن عبد الله البنجري وثم إلى صاحب هذا الكتاب ونحن عثمان بن عبد الله بن أبي بن يحيى ثم إلى الشيخ المعلم بن رب روحنا الشيخ محمد زيد بن عبد القادر البنجري ولجميع مشايخنا ومعلمنا ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتوسل برحمه والمغفرة ويعيد علينا بالبركات وأسرار وأنوار وعلومهم ونبات وخصوصية وقرابة وضائف لنا ووالدينا وأولادنا أزواجنا وذرياتنا وقراباتنا وأهلنا وأهل بيتنا وعن في الدنيا في الآخرة وبالنعمة والعافية والسلامة والرفيق عند الله وحسن خاتم عند الموت ويجعلنا وإياهم من عبد المتقين والصالحين ويدخلنا في جنة الفردوس والرسالة على هذه النية وعلى كل ما نرى به سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا منبع العلوم صلى الله عليك يا منبع العلوم صلى الله عليك يا منبع العلوم. رب اشرح صدري ويسر لي أمري وارزقنا فهم القوي برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. لا إله إلا الله أي لا نافع إلا الله النافع لكل شيء ولا ضر إلا الله ضل لكل شيء ولا مناصرف بالوجود إلا الله منصرف في الوجود. Makna lain daripada la ilaha illallah, la musakkinan, tidak ada yang mendiamkan kecuali Allah jualah yang mendiamkan, dan tidak ada yang menggerakkan atau tidak ada la nafi'ah, tidak ada yang memberi manfaat melainkan Allah jua yang memberi manfaat, dan tidak ada yang mendatangkan akan mudarat melainkan Allah jua yang mendatangkan akan mudarat itu. Maka wajib bagi muslim mu'taqid beriman kepada Allah dengan iman yang jazam. Tidak ada lagi keraguan pada pandangan hatinya bahwasanya segala sesuatu manfaat atau manfaat yang ada pada makhluk maka tidak lain semua itu adalah datang daripada Allah jua adanya. Dan wajib dan meyakini akan keyakinan yang jazam dan tidak keraguan pula bahwasanya segala mudarat itu datangnya tiada lain daripada Allah jua hakikatnya. Nah, jadi keimanan, keyakinan kita bahwasanya kebaikan, manfaatnya kebaikan yang datang kepada makhluk itu sumbernya semua Allah yang mendatangkannya. Keimananlah keyakinan kita. Kebalikannya pun itu juga. Apa yang kada nyaman bagi si makhluk atau sesuatu yang kada memberi manfaat bagi si makhluk datang kepadanya, itu juga hakikatnya datangnya daripada Allah juga.
maka simpullah segala sesuatu itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa juga mendatangkan mudarat kecuali Allah. Contoh, laksana seperti seseorang yang mengalami akan sakit lalu mengambil manfaat, yakni mencari kesembuhan melalui memakan atau meminum obat. Contohnya lah, garing orang yang Pak Buai sakit, lalu kan hendak mencari sembuh, maka berobat jalannya. Artinya obat itu secara syariatnya bisa mendatangkan manfaat. Artinya manfaatnya menyembuhkan. Atau misal tadi, maka ketika meminum atau memakan obat itu, yalah, dan hasillah daripada sembuh yang didapat, hasillah. Jadi minum obat tapi kurangnya tadi. Nah, secara syariatnya itu kan seakan-akan obat yang akan memberi manfaat. Jadi seakan-akan, artinya majasnya tadi obat itu memberi sembuh, tapi pada hakikat pandangan manfaat sembuh tadi kita berpandangan bahwa saja keadaan yang memberi manfaat Allah dua hakikatnya. Pandangannya lah, jadi obat itu pada hancurlah obat tadi dalam pandangan hakikat yang muncul yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hilang obat tadi dalam pandangan yang hadir yang ada Allah. Jadi yang muncul itu tuh la ilaha illallah, la mawjud bihaqqin illallah. Tidak ada yang ada hanya Allah. Betul. Adanya tadi, wujudnya tadi, yakni pada akal perbuatannya, yakni perbuatan menyembuhkan itu tadi. Nah, ini ngarannya syariat lah, dijemak daripada syariat wal haqiqah. Itu berarti menjalan sudah tuh lah mengumpulkan syariat lawan hakikat. Amunnya hakikat saja biar hak harus bisa berobat, Tuhan bisa cuma ampihakan, itu kegilaan ngarannya. Gak ada besyariat. Ya kalau berhakikat saja ulang besyariat ulang ya makan obat ampih dasar hebat kan obat tuh kami ampih dari kue kami. Nah ini kurang sama aja kurang lebih dari. Jadi yang hak yang sebenarnya mengumpulkan dua jadi tadi syariatnya ke obat ya lah. Nah hakikatnya yang memberi manfaat ampih tadi Allah pandangannya. Maka ini yang sebetulnya yang sudah sama-sama kita ajak dengar siapa orang yang bersyariat saja, nah tanpa berhakikat syariat yang digawi itu dosa isinya, dosa lawan Tuhan. Kenapa? Karena bersyariat saja bukan ada hakikat itu dosanya menyekutukan Tuhan pada hakikat. Dua jadi kedua kalian pekerjaan jadi dua ya syariat aja tuh. Nah Tuhan alimnya mengaku alim juga merasa alim. Tuhan punya dua yang bersifat alim, Allah alim, ya alim juga syirik dosanya. Kurang bersyariat dan hakikat berhakikat aja kurang zindik, kurang kafir zindik, kurang semata-mata berhakikat saja tanpa bersyariat. Nah, ini jahil murakab barangnya. Arti jahil murakab itu kalau bahasa kasar kita dasar bumbu murak benar orang. Ya nyata kita ini makhluk kenapa takut kayak Tuhan. Ngomong benar kok buktinya gimana? Baharu. Kita barang baharu ada awal ada akhir. Berubah-ubah keadaan kita asalnya aku menjadi Tuhan, asalnya hidup jadi mati. Kenapa? Merasa di sini Tuhan. Ini yang murakab nih, yang hakikat saja. Dia biar ada puasa ya Tuhan juga, ada sembahyang Tuhan juga. Ini belum ada berduit, mabok juga. Tuhan terus ada pulang tuh jadi murakab, kalau zindik pulang nih. Jadi yang hak kayak apa? Andal hak yang sebetulnya muncul bagi apa? Yang dimaafin kamu makmau. Kalau keduanya syariat dalam hakikat pandangannya.
Nah ini hakikat pandangannya yang bujur. Nah jadi iman kita menyatakan dengan kata tabar, artinya ada ubah-ubah lagi sudah bahwasanya manfaat itu Tuhan memberi, mudharat juga Tuhan nama mendatangkannya. Nah jadi jangan lagi kita berpandangan ini sabab yang memberi manfaat, jangan. Yakin kita bahwa bila ada manfaat itu Allah yang mendatangkan, karena yang lain itu la haula wala quwwata. Supaya sehat awak misalnya minum obat kita di olahraga supaya sehat saja macam-macam. Supaya pintar, alim, belajar. Ya lah, cuma kita harus dalam tauhid. Bahwasanya belajar itu biarlah tentang menyediakan alim, pintar Allah buat. Allah buat. Makanya kada kau ditetapkan dan kada bisa dipastikan. Ada yang menuntut 5 tahun, kayak itu aja juga. Ada yang setahun alim, ada orangnya misalnya. Ada yang lawas sekolah di belajar. Ya kada kelihatan kalimat cuma kada alim juga misalnya. Lawas. Ada yang hanya setengah saja. Masya Allah, alim sudah hafal ilmu dan sebagainya. Itu pak tadi nama dari manfaat Allah. Karena orang yang dapat manfaat pasti misalnya deh berhafalan, ada mau hafal juga wala album nanti wala album ada mau hafal gitu sudah kita memberi manfaat Allah yang mendatang mudarat itu Allah juga. Ada kawan diserahkan buntu pada otak ini kali pada berhafalannya. Bujur aja secara panggilan omongan itu bujur aja. Namun bila kita menilik kepada ma'rifatnya kita tadi itu dasar Tuhan belum mendatangkan manfaatnya lagi. Ya Allah, belum lagi. Nah, jadi manfaat mudarat Allah Ta'ala semuanya. Maka patut juga bagi kita yang menyadari akan keadaan ini, artinya keadaan ilmu ini dan manfaat mudarat Allah Ta'ala. Maka janganlah kita berpegang segala sesuatu itu kepada yang ada bisa mendatangkan manfaat. Jelaslah di sini sudah ikutan kita maksud sebenarnya. Jadi jangan berpegang lagi pakuai kepada apapun yang ada awal memberikan manfaat. Karena yang memberi manfaat Allah adalah umpama yang beramanah membaca zikir la ilaha illallah misal semalaman 1000. Ya Allah. Nah, ini la ilaha illallah itu lain Tuhan, lain Tuhan. Artinya la haula wala quwwata. Berarti bila yang lain Tuhan karena kau memberi manfaat, apa manfaatnya? Di antara manfaat memasukkan ke surga. Maka mustahil yang tulisan atau bacaan la ilaha illallah itu membawa ke surga, mustahil. Tetap Tuhan juga yang membawa ke surga, termasuk akal. Jelas lah? La ilaha illallah ini sabab aja ada kayak lagi dari tadi sababnya minum obat. Nah maaf ya kan Allah membaca zikir la ilaha illallah itu sabab tetap yang memasukkan ke surga Allah juga. Jelas lah? Allah itu pandangan, jadi kada tertahan, kada terpegang, kada bertawakal kepada amalan tadi. Ini bila kita bertahan di amalan, terpegang di amalan, nah ini nih rasa-rasa ini masuk surga kan aja. Nah rasa-rasa. Kenapa dia merasa dasar yakin masuk surga? Apa? Aku ini berpikir-pikir lagi Allah SWT karena sombongnya 20.000 kali ya. Memandangnya ke situ. Lalu beramal ini hakikatnya bukan dosa. Di mana dosanya? Tuhan yang memberi manfaat, ini berbagian berpandangan la ilaha illallah yang dibacanya itu yang membawa itu ke surga. Berarti dua nama sifat kuasa. Ini nih yang bahaya nih, yang syiriknya khafifnya ini bahaya. Kenapa? Karena hakikatnya kita tuh menjadikan dua keadaan. Tuhan hebat, kita berada berkeyakinan bacaan la ilaha illallah hebat dua. Lalu di sinilah hadis jamaah lah. Hati-hati kita, hati-hati banyak orang yang tertahan di sebab, misalnya kayak jadi imam nih, tertahan di mana? Tertahan di hafalan, tertahan di lagu. Nah ini nih, banyak bacaan misalnya kan banyak berita yang dibaca, tertahan di situ tapi kan dari ingat kawan Allah Taala ada kuasa di tadi. Lalu nak ada paham, nak ada paham tauhid. Ini kurang bicara. Aku udah sembahyang di masjid situ ini dia. Kenapa?
banyak bacaannya, banyak lirikannya. Di situ sedikit banyak. Nah, hendak banyak, hendak sedikit kawiritannya tuh tanpa musyahadah pandangan batin. Ya yang bau wala dhar illallah. Nama dari manfaat Tuhan dua dan iya ya hati hadir. Jujurnya tuh. Aku langsung aja ada ingat Allah ya. Di sini kan banyak bacaan tertipu nih. Situ bagus namanya, bagusnya bacaannya di nyaman aku lagunya. Tertahan di lagu, terpandang di lagu, nyaman lagunya. Dan ada sadar yang memberi nyaman hati itu Allah lain lagunya. Makanya bila orang tertahan di lagu ini kayak apa supaya lagu itu bagus, supaya orang mendengar ketujuan. Ya di ayun-ayun lagu bacaan padahal juga keluar juga. Tertahan di lagu, terikut di lagunya. Ini yang membimbing kita lawan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Padahal kita sudah kita disuruh ma'rifah, artinya mengenal kepada Allah Taala. Awal ma'rifah tadi ya kan, awal wujudnya daripada orang yang beragama yang kenal Allah Taala. Bila sudah kenal, sudah ada mengikuti hendak siapakah imamnya, kayak apakah lagunya. Yang penting bacanya sesuai aja makna hurufnya. Asal jangan Bismillahirrahmanirrahim itu ubah bisa lagi Allahu Akbar ya alhamdulillah alamin. Ini mah diumpati. Siapa aja imamnya kayak apa aja lagi yang penting baca bagus tetap hati kita kada berubah Tuhan akan beri manfaat mudarat. Jelas Pak Surah? Jelas lah. Nah, ini nih. Jadi kita makanya di sini banyak orang yang tersalah ikuti, tersalah pegang, tak ikut di amal, tak ikut di tiga ibadah, ada ingat lawan Allah Subhanahu Wa Taala, ada ingat. Jadi bila dia beramal, asal di sini masuk surga sudah. Kenapa amalku banyak banget? Nah ini bahaya tuh. Ngitungin dia tuh banyak neraka orang tuh ya. Tahu lalu surga dia. Iya. Ngukur daripada situ. Hidayah, beribadah itu hidayah. Manfaatnya ulang-ulangkan sholat beribadah tuh Tuhan yang memberi kita yang alim rajin ibadah itu kita. Kenapa Allah mengulangkan itu supaya kita nih yang disuruh tuh tentang awal ma'rifatullah menggawi ibadah Tuhan yang menggawiakan di dalam ibadah tadi di situ jalan mengenal, jalan memandang, jalan musyahadah di situ pandangan kita. Jadi apa di ibadah kita jangan tertahan di ibadah gawi aja karena syariat itu memang kita wajib disuruh seperti Rasulullah tapi batiniahnya kita jangan taubah pandangan bahwa la maupun pada yang ada kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadi Allah di sini sudah sering kita padahal Allah di sini maksudnya afalnya perbuatannya. Di zaman hati-hati kita ini banyak orang-orang ada berapa hari yang orang terdapat kalau orang belajar masalah kita ikuti duduk di makam jahya. Ya Allah kada dapat mulai setinggi-tingginya ma'rifat orang itu kada bisa makamnya mencapai zat. Kan ada ma'rifat jah, sifat, asma, af'al kedua. Dan ini sih kuman jalan Muhammad saja. Makanya Tuhan lihatkan melalui kisah Quran di mana waktu Isra Mi'raj ada lagi Isra Mi'raj jangan ada lagi. Bahkan Nabi pernah berucap tidak ada satu pun makhluk Allah Taala yang bisa menyamai aku apalagi melewati aku. Pada ada Rasulullah. Jadi perjalanan ma'rifat itu Rasulullah aja. Nah para nabi yang lain termasuk wali-wali itu ma'rifatnya kepada dua namun ada di sifat di asma. Ma'rifat sifat, ma'rifat sifat makanya wali itu bisa karomah itu apa khariqul adat yang gawiannya di dua akal kita sudah orang yang di sini di majlis itu ada dua di majlis itu ada dua orang di situ aja dua akal sudah khariqul adat ingat sifat artinya meliputi banyak di mana-mana bukan Tuhan banyak hanya Tuhan meliputi karomah caranya di para wali amun kita dan awal ini akal anda hanya akal itu perbuatan. Makanya Nabi waktu Isra Mi'raj sampai ketemu Allah Taala habis itu Nabi turun lagi ya kalau kembali lagi ke asal artinya menunjukkan bahwasanya bila kita kenal kepada Allah tetap kita ini hamba juga apa hamba bergerak di jalan kanan berdiam
mengambil dia makan, beribadah di ibadah anak. Lalu si hamba ini yang dipandang af'al yang gerak diam benar. Nah af'alnya ini diberikan lawannya ampun af'al siapa? Allah. Jelas lah? Jelas. Jadi hati-hati. Karena pas musia dapat berguru belajar guru masalah hakikat kita ini duduk di jam-jam dia apa sudah kacau hancur sebuku jadinya sembahyang nggak ada lagi puasa ada lagi akal perbuatan masuk akal tuh perbuatan bila beribadah akal Allah tuh yang menggerakkan dia makan ya lah yang menggerakkan mendiamkan Allah Ta'ala. Dan yang mendatangkan manfaat mudaratnya Allah juga, jadi dapat manfaat dapatnya kita kena perasaan manfaat umpama obat ampit. Nah ampit itu Allah juga Tuhan juga minum obat misal obat jauhnya sudah apa hari kada api-api itu Allah juga perbuatan Allah juga. Kenapa? Bila kita memandang ampi minum obat kita itu nampak kebesaran Allah bila berbulik kepada amal Allah di situ. Nampak kebesaran Allah yang menyembuhkan. Bila nyamu obat sampai 3 hari bisa disakit jika ada ampi berarti kita disuruh turun hamba ulang. Nampak turun hamba ini pangaran hamba ada kuasa mengampiakan. Ini pangaran hamba yang bersifat la haula wala quwata. Buktinya mana ada api-api ini ngaran hamba yang ada bisa lepas dan keluar daripada memohon pertolongan Allah juga ianya. Jadi naik turun permen kita bila api musyahadah Allah mampihakanlah. Bila ada api-api seorang hamba itu jelas. Bila ada api akan akal Tuhan juga. Bila ada api akal Tuhan juga. Berarti jelaslah kita digerak dia di dalam akal Allah. Nah jelaslah kamulah. Sedikit saja marifat salahnya hati-hati kita salah keyakinan pandangan. Jadi marifat itu Tuhan apa Rasulullah itu orangnya. Namun kepada orang soleh wali Allah kamu marifatnya kepada sifat dalam asma tadi itu. Namun kita perbuatan marifatnya. Nah kalau Rasulullah nggak mewujud dihakimi Allah itu kan bilang ada Allah Taala. Kenapa? Karena kau dikesah sudah. Wali Allah Taala nggak mewujud dihakimi Allah dengan ada yang ada itu apa sifat Allah asma Allah Taala. Tapi apa kita orang biasa kita bisa Allah menghendaki. Bisa Allah yang menghendaki. Nah jadi kita ini perjalanan jadi akal itu akal duduk akal Tuhan makan akal Allah Taala. Ya menyediakan hasil daripada akal katibun terbulik kepada akal Allah makan Allah yang menyediakan. Nah manfaatnya apa? Banyak. Hanya hilang akal Allah lagi sudah. Jadi yang menyediakan makan Allah, yang mendatangkan hanya Allah juga. Pulang tuh, ya lah. Nah tinggal dilekakan lagi sedikit pulang, dilekakan sedikit. Kayak apa melekakannya? Nah, karena Allah Taala ini bersifat qadir, artinya berkekalan dan laisa kamitslihi. Ada kawan diumpamakan, yang maka Allah Taala yang nampak lawan kita itu pasti sudah melalui perantara. Ada perantaranya. Nah, perantaranya ini yang dipandang karena perantaranya inilah kenyataan afal tadi. Arti kenyataan afal sumbernya dari perantara ini tadi. Nah, kayak apa perantaranya Allah jadikan kan Nur Muhammad. Berarti bila duduk itu Nur Muhammad. Bila dia kenyang rasakannya itu Nur Muhammad. Namanya jelas. Bila dia ingat Nur Muhammad berarti ingat bahwa roh Nabi Muhammad. Berarti kita ini kawal duduk berkat Nur Muhammad. Nah, apalagi sudah. Ayo kita berjalan ke mana ya? Ke kanan marifat Allah, ada ke kiri marifat Rasul, terbuka marifat Allah, ke belakang marifat Rasul, diliputi marifat kepada Allah dan kepada Rasul. Ini yang
dinyatakan dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la harfin wala sautin, ada pembacaan ada huruf ada suara bila ingat dzikir kamu sudah ingat. Ini ilmu orang dari itu kan kayak itu, makanya mati orang nyaman bagus betul apa? Jelas? Jelas lah. Malam yasjudinas, malam yasjudillah. Siapa orang kalian bersyukur, kalian berterima kasih lawan manusia juga sunnahnya Allah Taala. Pintuku siapa Rasulullah sama kan bersyukur aku lalu dalam tauhid. Siapa katakan lawan Allah pasti katakan lawan Rasulullah. Bila yang orang kenal lawan Allah pasti kenal lawan Rasulullah. Kenapa? Mengenal Rasulullah itu yang sesempurna ma'rifat. Makanya la ilaha Muhammadur inilah yang memberi manfaat ke orang ini bisa sembuh. Siapa tahu sudah kita kepada Allah Ta'ala, tahu sudah kita, tapi Allah menjadikan sesuatu tadi ada sebab dan sebabnya kurang dipandang lagi. Yalah apa sebabnya? Nur. Bilanya obatnya hakikatnya diulah daripada Nur Muhammad, dan kita bukan makan buah itu Nur Muhammad. Ya lah. Nah, semua kita itu pun Allah ulah daripada Nur Muhammad, ulang garangnya Nur Muhammad. Apa gerak Nur Muhammad ulang lagi? Ruhnya Nabi Muhammad. Siapa gerak Nur Muhammad ini? Nur Muhammad ini sumber segala sesuatu kejadian. Segala apapun di alam semesta ini, mau yang kelihatan, yang goib, yang di bawah, yang di atas, semuanya Allah ulang bahannya dari Nur Muhammad. Jelas? Apa gerak lagi Nur Muhammad ini? Nur Muhammad inilah kenyataan daripada sifat asma af'al Tuhan. Jelas? Jelas tak? Wadai kita kenal wadai. Nah, wadai itu apa? Bahan dasarnya? Bahan dasarnya apa? Gapung kalau banyak kalau jadinya banyak kalau jadinya bahan dasarnya gelapung tuh tadi. Apakah di wadai itu ada gelapung? Pasti ada, mustahil ada kadang mungkin jadi wadai, tapi kalau ada gelapung, tapi biar cari jadi wadai itu ada gelapungnya. Kadang lagi pak sudahnya. Cari hancur ada lagi. Ya, ini menyatakan bahwa saja Tuhan itu bersifat laisa kamil lihi. Karena kalau diumpamakan, buktinya di mana? Buktinya di dalam Quran tadi. Nah, buktinya mana Tuhan laisa kamil? Buktinya di Nur Muhammad tadi. Jelas? Di mana buktinya? Di Nur Muhammad tadi buktinya. Yalah, kita nih di luar batang tubuh kita. Kibit ya sakit kadang-kadang. Sakit banget. Di dalam awak tambahnya air sakit parah. Di dalam belakang ada dong. Di luar merasa sakit, di dalam merasa sakit. Berarti yang Nur Muhammad itu di dalam lain, di luar lain. Ini menyatakan bahwa Tuhan itu ada bertempat di mana aja ada dalam ayat meliputi. Ini buktinya mana? Ini buktinya lawan kita. Di luar sakit, dipiciknya kamu mati kok nggak ada sakit sakit kalau di luar deh. Di dalam awak macam-macam sakit parah. Berarti roh tadi di luar lain, di dalam lain juga. Artinya ada bahan di luar, ada juga bahan tidak. Berarti ada betul membuktikan Tuhan bersifat karena milik kita. Jelas? Jelas? Maka Nur Muhammad ini kenyataan daripada Allah, yakni menyatakan kebesaran Allah. Nampak lawan kita berduduk, nah namun orang mati kalau berduduk. Inya berduduk kalau masih hidup. Yang mulai itu kenapa? Karena ada rohnya di itu. Coba kamu roh ada melihat ada lagi, pandangan ada lagi, berpandang ada lagi. Kenapa? Roh tadi itu apa di dalam roh tadi Allah menyatakan akan perbuatannya ada sifat qudrah, iradah, ilmu, kaya, sama, besar, salah. Ya 7 sifat itu tadi. Kamu orang mati kan tadi sudah 7 sifat itu tadi. Jelas? Jelas? Berarti batang tubuh kita ini kenyataan roh kenyataan sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmu, kaya, sama, besar, salah, tanda, kuasa, ilmu, melihat, mendengar, berkata-kata, hidup, ilmu. Ada dalam kita? Ada dalam kita? Siapa ampunnya? Roh dulu berikan kepada roh. Berarti lain jasad
5 tahun belum dapat guru ini. Jelas berarti ada pada badan tubuh, ada pada badan tubuh rahasia Nabi Muhammad pada ruh kita, rahasia Nabi Muhammadnya, rahasia ruh kita. La ilaha illallah Muhammadur mana sudah bilang hati mana, bilang anak mana, yang mengaku imam itu yang terbaik hebat itu mana orangnya? Ada dan ada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ini yang dikatakan mati hakiki, ini yang dikatakan mati hakikat. Mati manawinya era batin bilang kita yang dimandiakan di kuburan di orang ini mati hakikat ini sudah. Jadi kita tuh nggak mau berkadada bila kadada itu kan ada bisa hidup, ada juga bisa sifat mati. Yang ada Allah Ta'ala. Jelas Pak Ulah? Dan lagi itu tempat kita di sini. Jadi 24 jam setiap detik kita ini kadang pernah keluar daripada rahmatnya Allah. Benar pasti rahmat sirah. Allah perbuatan Allah dengannya mendengar perbuatan Allah juga bisanya perbuatan Allah nampak lawan kita karena ada sumbernya, sabarnya siapa? Ya Allah, ya Allah, nampak si Adul, si Amal, Acing Sekia, Acing Inur untuk kelihatan. Padahal itu apa? La kadada dan kada pernah ada. Illa kecuali Allah, la ilahun kadada Tuhan. Tuhan laisa kamisli. Ya Allah, kada kau diumpamakan la ilaha illallah, yang ada hanya Allah saja. Tuhan laisa kamisli, tapi yang ada hanya Allah. Apa terang Allah? Allah itu jah, sifat, asma, af'al. Siapa apunnya Tuhan tadi itu. Karena ada bisa lihat disaksikan, lalu Tuhan ulang kenyataannya Muhammadur Rasulullah. Allah jadikan Nur Muhammad sebagai kenyataan Rasulullah, kenyataan Allah yang menyatakan sifat, asma, af'al Tuhan. Jelas? Jelas? Apuk beliau. Nah kalau sudah ada Allah, kan ada Rasulullah yang ada, di mana kita? Di mana kita? Ada kalau kita. Tapi kenapa tetap ada kita ini kadang-kadang ada tapi dulu kan mencemurna. Iyalah, ini murah kenapa kita ada aja ini menyatakan undang duduk dan nyata itu ada lain rahmat Tuhan berdatangan. Amun rahmat Allah Ta'ala kira-kira kemana kembalinya? Kemana kembalinya? Pasti kepada rahmat juga. Siapa sumber rahmat? Nur Muhammad. Tinggal kiranya di Pak Boy merasakan, dikaji, diamaliakan, dipandang, dimusyahadakan. Ilmunya ada, kalau ada dipakai kawan juga. Nasi ada bukan dimakan merasa hajamnya. Bukan dimakan biarkan aja ini nasi udah. Makan merasa hajamnya. Artinya ilmu ada pakai apakah gawi sangat susah musyahadakan la illallah. Kadang-kadang ada perbuatan Allah aja ya. La maujud bihaqqin illallah. Kadang-kadang ada hakikatnya Allah siapa? Nur Muhammad. Ini yang orang dahar itu Pak Boy mengatakan ana sirrullah, sir pertumbuhan Muhammad, zahir dan batin ana Rasulullah. Ini pemakaiannya tuh. Ana sirrullah, aku rahasia Allah saja. Cuma dalam membaca itu waktu kita belajar dulu itu bukan lagi untuk membaca pandangannya. Yang rahasia Allah itu kan rahasia. Itu Pak Boy ada kelihatan karena yang rahasia. Apa nak kalau lihat pada kita nih? Ya lah. Kalau yang dalam awal pasti kalau lihat benar kelihatan. Apa yang dikatakan rahasia Allah pada kita? Ya ruh itu tadi itu. Berarti tidak mengaku aku rahasia Allah adalah ruh kita. Aku rahasia Rasulullah sir rahasia di dalam rahasia. Satu lain lagi tuh. Oh baik. Yang mana? Di mana rahasia roh? Rahasia roh itu mana? Allah, iroda, ilmu, ayat sama bahasa kata. Tujuh itu tadi rahasia roh. Ya Allah bertumbuhkan
berarti ana Rasulullah, aku adalah Rasulullah. Apa arti Rasulullah ini? Aku adalah kenyataan Allah. Allahu Akbar. Bilang slogan yang ada Allah, yang nampak Rasulullah. Yang nampak Rasulullah, namun sewujudnya ada tuh Allah. Jelas, jelas lah. Mau ada balik minum dulu, jangan takut. Ya, mana kita ada kita tuh. Tapi gue daripada kata ada dia ada yang memang ada, kita kan ada tuh sewujud-wujud ada tuh kan ada tuh kan sifat yang ada tuh Allah cuma berwujud, yang ada perbuatannya cuma sudah berwujud hakikatnya itulah. Apalagi sudah kayak apa guru caranya memandang rahmat pada diri kita. Tanah ini asli disebut tumbuhan, tanah, banyu, angin, api. Ya kalau berarti tanahnya diulah daripada banyu, banyu diulah daripada angin diulah daripada api kan diulah daripada mana? Nur Muhammad. Jelas. Roh ada, roh hayawan, roh insan. Ya Allah, roh idofi. Ya Allah, lalu roh alam. Ini bang diulah daripada mana? Nur Muhammad. Tidak, naik ke atas pada Nur Muhammad. Nur Muhammad bang diulah dari mana? Nur Allah. Jelas kan ada. Bukan jelas apa? Ya, dasar kejadiannya jelas maksudnya. Berarti muncul mengulangi rahmat Tuhan kelihatan. Memang ada kelihatan si Ahmad, si Adil, si itu kelihatan. Namun hakikatnya ada. Kenapa? Bila kita burikan kepada ada, yaitu kan ada Allah wujud daripada wujudnya di mana? Nampaknya di mana? Di Nur Muhammad. Nur Muhammad kulli syai'in, segala sesuatu itu dari Nur Muhammad. Wa min mutafarra'atina, daripada Nur Muhammad asal muasal segala sesuatunya. Nur Muhammad yang mesra sudah kadang menjadi rahasia pada insan, dan kelihatan insannya, dan kelihatan si ada. Namun di balik Adam itu mengandung rahasia. Di balik awak kita ada rahasia. Di mana rahasia roh itu tadi itu roh bertampang ada kalau dalam di luar kalau pada di luar tapi di dalam dia juga di luar sakit di dalam merasa juga sakit berarti di luar lain dan di dalam juga lain. Bagaimana tanpa bayar santai, bagaimana sambil dirasakan dimakan dulu dari awal jangan langsung saku. Bagaimana dia kalau ya istilah itu kalau dia langsung diminum makan bisa muntah. Kali kita makan dulu jabatan sambil dirasa-rasakan sambil dimusyahadakan. Nah, makanya juga kita sering mengulang-ulang, apalagi yang sudah pada banyak yang diurus dan digawi lah, yang sudah umur sudah umur tapi bukan lagi apa-apa tuh banyak yang sudah musyahadah sudah gitu. Bila beramal mengawi mengerjakan ibadah dan Allah Taala ingatkan perbuatan Allah Taala, gunakan waktu duduk lawan Allah aja berduaan. Umpama habis maghrib menuju isya, nah udah gawe duduk di situ di sajadah. Ya Allah, apa yang digawi enggak aliyah mainkan musyahadah. Di mana memandang musyahadah hati muraqabahnya di mana itu kan ada bacaan tadi sudah musyahadah muraqabah harus bacaan lagi tapi hanya merasakan apa yang dirasakan rahmat Allah Taala yang ada dalam Tuhan. Artinya dia kepada rahmat kepada Nur Muhammad di mana banyak taatannya pajak makan mata rasakan nafas turun. Kedusa diulang yang naik sholat turun sholat yang menjadikan siapa Allah perbuatan Allah kita nampak di Nur Muhammad di mana Nur Muhammadnya hidup di mana buktinya nafas bila naik bila keluar Allah itu apa itu apa itu isinya huwal awal huwal akhir huwal zahir huwal batin sidin jualan ada sidin jualan zahir sidin yang awal, sidin yang akhir. Artinya nampak perbuatannya yang menjadikan menurut mereka karena huwa zahir huwa batin sidin jualan kelihatan ada
perbuatan sini, batinnya kadang-kadang perbuatan sini. Juga batang tubuh bergerak perbuatan Allah. Roh kita nggak bergerak perbuatan Allah. Juga berarti kita di dalam rahmat Allah. Kada usah diumpang, kada usah diulang lah, kada usah diulang. Yang penting tahu bila naik Allah, bila keluar Allah. Dikirnya itu usah diiringi jalan kaki. Yang penting tahu rasakan. Tahu aja kalau rasakan kalau gini aja tahu semuanya kan. Makanya kita bila yang naik kita turun lagi apa kabar? Habis lah, bila turun lagi naik lagi pakai apa? Habis kesalahan lagi sadar lagi sudah. Jadi bangkai benar lagi sudah ada manfaat. Ya Allah, berarti manfaat itu Tuhan yang mendatangkan atau Tuhan juga. Asalkan ada kelima waktunya bagus lagi, bila habis subuh, habis juhur dulu tutup selesai sembahyang tarik baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiga kali la ilaha illallah. Apa? Bila tutup memang yang ketiga, dia memang itu panjang setelah dia hendak 5 menit, 10 menit. Maka di dalam pelajaran ilmu hakikatul Muhammadiyah, ilmu masalah Muhammad, mempanahkan diri pada Nur Muhammad adalah cara tafakurnya. Berdiam, tutup semua mata untuk rasakan nafas keluar masuk. Itu adalah mempanahkan Nur Muhammad di dalam bagian tafakur. Kenapa? Karena dari itu sudah yang ada Nur. Pas akhir ada hidup aja roh aja ada ulah apa yang bersifat kuasa untuk tidak ada nampak roh di mana. Nah di nafas adalah hurufnya, adalah suaranya. Ada orang amunang daripada Allah kan ada suaranya. Yang ada suaranya tulang kita, mana tulang kita tuh. Makanya ada suaranya. Kalau ada Allah kan ada suaranya, rasakan aja ada suaranya. Nah yang ini yang katakan mikir kalau ada huruf ada bersuara isinya karena tinggal kita kembali kepada mudahan Allah ridho, mudahan Allah ridho dengan kita berkat Rasulullah. Allah juga yang memberi kita, Allah juga yang menolongi, Tuhan juga yang memberi makrifat kepada kita berkat. Tinggal Allah aja dimudahkan sedikit ridho dengan kita. Orang kita ini termasuk orang yang berhak mendapatkan warisan dari yakni dibintangkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahan Allah ridho dengan kita itu aja. Makanya kita sungguh-sungguh jangan dibaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, masukkan ulun di jalan Nabi Muhammad. Maksudnya apa jalan si Nabi Muhammad? Jalan Nabi Muhammad itu hamba. Iya hamba. Panjang banget sebelah hamba itu simpul hamba itu bungkul dah bisa nampak-nampak yang ada Allah aja lagi dah. Nah itu. Bunyi Rasulullah. Soal datang kan mudah-mudahan selamat kedatangan kita lah dan Allah ampuni dosa kita, kuitan kita, semua amin keluarga kita, jalan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selamat di akhirat banyak umur, syafaat Allah dan al-batin dan kita bisa bertemu di pengajian yang akan datang. Pada hadirin ya Al-Fatihah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf dari lahan pada dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.